Selamat datang. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Agung Ari Prabowo, calon guru penggerak Angkatan 7, untuk memberikan demonstrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam sebuah video animasi yang interaktif, semoga video ini dapat menjadi contoh dan refleksi kita semua dalam penerapan program Merdeka Belajar di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi saya katakan, selamat menyaksikan. Duh, mengapa ya mereka tidak semangat belajar ketika jam pelajaran tema dengan saya berlangsung? Assalamualaikum Bu Sumi. Loh, ada apa nih? Sepertinya Bu Sumi sedang memikirkan sesuatu ya? Waalaikumsalam Pak Agung. Iya nih, anak murid saya banyak sekali yang terlihat tidak antusias ketika pelajaran tema dengan saya berlangsung. Loh, mengapa bisa terjadi seperti itu Ibu Sumi? Memangnya Ibu Sumi galak ya? Saya juga tidak tahu mengapa itu bisa terjadi kepada saya Pak Agung. Tidak kok, saya tidak galak. Lalu, mengapa murid-murid jadi tidak antusias Bu? Ya sudah, coba saya tanyakan ke mereka. Wah, aku mengantuk sekali. Sama Wawa, aku juga mengantuk sekali. Hei Wawa, Arsyad, jangan mengantuk. Ayo cepat kita kerjakan tugas dari Ibu Sumi. Nanti Ibu Sumi bisa memarahi kita loh. Loh. Ada apa ini? Kok kalian Bapak lihat masih pagi sudah mengantuk saja? Wah, Pak Agung, selamat datang. Tidak kok Pak, kami tidak mengantuk. Revan, Bapak ingin bertanya kepadamu. Ibu Sumi mengatakan kalian tidak antusias dalam pelajaran di kelas ya? Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Memangnya apa yang terjadi dengan kalian? Sampai kalian tidak antusias mengikuti pelajaran? Ibu Sumi tidak mengizinkan kami bertanya Pak. Ketika kami bertanya, Ibu Sumi selalu menjawab, cari jawaban sendiri. Sudah, itu saja masalahnya. Ada beberapa lagi Pak Agung. Ibu Sumi selalu memberikan tugas di buku dengan jumlah yang sangat banyak tanpa disertai dengan penjelasan. Dan Ibu Sumi hanya berdiam diri di mejanya dengan bermain HP. Ketika kami ingin bertanya, beliau memarahi kami Pak Agung. Mungkin Ibu Sumi hanya sedang kelelahan, Revan. Ya sudah, kalian bisa berdiskusi dengan Pak Agung mengenai tugas-tugas yang tidak kalian mengerti sepulang sekolah ya. Jadi, ayo segera bersemangat dalam belajar. Wah, baik Pak. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk kami Pak Agung. Bagaimana Pak Agung? Mereka memang anak yang nakal kan? Mungkin Ibu Sumi belum menerapkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, Bu. Memangnya konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu seperti apa ya Pak Agung? Loh, baiklah. Saya izin menjelaskan Ibu Sumi. Tujuan utama dari pendidikan ialah memerdekakan manusia agar selamat raganya dan bahagia jiwanya. Itulah sejatinya tujuan dari seluruh manusia untuk mencari keselamatan dan kebahagiaan. Lebih lanjut, menurut Ki Hajar Dewantara tentang konsep pendidikan, diantaranya adalah konsep Among dan Pamong, konsep Salam dan Bahagia, konsep Merdeka Belajar, dan konsep Taman Siswa. Apa itu Pak konsep Among dan Pamong? Seorang guru semestinya mampu menjadi pamong, mendidik dengan welas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Sistem pendidikan yang terbaik adalah yang mampu menumbuhkan disiplin dan pemahaman mengenai kesejatian hidup. Tuh kan, betul Pak. Saya harus keras kepada siswa agar mereka disiplin. Tidak harus dengan cara yang keras Ibu Sumi, melainkan hal tersebut tidak dapat dicapai melalui metode yang menekankan pada perintah, paksaan, dan hukuman seperti yang umum dipakai oleh pendidikan kolonialisme Belanda. Sistem Among memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian siswa. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri.
Yang terpenting adalah menjaga agar kesempatan ini tidak membahayakan si anak atau mengancam keselamatan orang lain. Ki Hajar Dewantara juga menekankan agar para guru mendorong murid-muridnya agar mengikuti jalur yang benar dengan cara mengilhami dan memotivasi mereka dengan pikiran yang tepat. Begitu para murid bergerak di jalur yang benar, hendaknya guru berusaha untuk mengupayakan setiap peluang kemajuan bagi mereka tanpa campur tangan. Selanjutnya Ibu Sumi hanya tinggal mengamati kemajuan mereka. Wah, ternyata seperti itu. Kalau konsep selanjutnya bagaimana Pak Agung? Nah, konsep selanjutnya, konsep salam dan bahagia. Dengan menggunakan konsep 6S, senyum, sapa, salam, salim, sopan, santun. Hal ini jangan hanya ditekankan kepada murid, kita sebagai guru juga harus melakukannya. Konsep Merdeka Belajar, guru dan siswa punya kebebasan dalam berinovasi dan bertindak selama proses pembelajaran, dan tentunya pembelajaran yang berpusat kepada murid. Sebaiknya pembelajaran didesain sesuai dengan karakteristik, kebutuhan murid, kodrat alam, dan zaman. Bagaimana Pak penerapannya? Kita bisa mendesain pembelajaran yang menyenangkan dengan pengaplikasian model pembelajaran abad 21 serta melibatkan penggunaan teknologi sebagai penunjang pembelajaran sehingga murid terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Dan jangan lupa menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan karakter pada siswa dengan mendorong pelaksanaan ekstrakurikuler. Wah, baiklah Pak Agung. Mulai saat ini saya akan merubah metode mengajar saya dengan penerapan pembelajaran abad 21 agar siswa lebih antusias dalam pembelajaran. Ayo Ibu Sumi, kita sama-sama berusaha. Sudah saatnya bergerak untuk menjadi penggerak dalam menciptakan Merdeka Belajar agar siswa kita dapat menjadi pelajar Pancasila. Terima kasih Pak Agung atas ilmunya. Sama-sama Ibu Sumi, ayo kita terus semangat. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik harus bisa membuat rasa aman, rasa nyaman, dan rasa menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik tersebut dan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua dan gurunya adalah orang tua kedua mereka selama berada di sekolah. Penanaman nilai budi pekerti dan penguatan karakter merupakan elemen terpenting dalam proses pendidikan guna membentuk pondasi utama dari manusia yang terdidik. Seorang pendidik hendaknya mempersiapkan bekal untuk menghadapi tantangan zaman yang mereka hadapi, bukan malah menjauhkan mereka dari perkembangan zaman yang tidak bisa dielakkan. Jika ditanya apakah terdapat tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep tersebut, tentunya segala sesuatu yang kita lakukan pasti terdapat tantangan yang menghadang. Dan tugas kita meminimalisir masalah yang akan timbul dari tantangan tersebut dan segera menyelesaikannya. Tantangan yang menghadang tersebut adalah membagi waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengupayakan konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Lalu, apa solusi yang saya lakukan? Dengan membuat timeline pengerjaan antara melaksanakan tugas pembelajaran dan persiapan pembuatan konsep pembelajaran, serta tentunya menyelesaikan tugas dengan secepat mungkin agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan. Demikianlah demonstrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan saya ucapkan sampai bertemu kembali.